Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang eksponen. Nah, eksponen ini sudah pernah dipelajari sewaktu SMP. Jadi di SMA ini SMK atau SMA ini kita akan mempelajarinya lebih lanjut lagi. Sebelumnya, ada yang belum tahu makna dari eksponen? Eksponen artinya pangkat ya. Nah, kalau saya punya A pangkat M, berarti A-nya disebut basis atau bilangan pokok, dan M-nya disebut eksponen atau pangkat. Oke? Nah, A pangkat M itu maknanya adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak M kali. Sebanyak-banyaknya pangkat ini ya. Jadi, kali ini saya mau menekankan perbedaan antara pangkat dan kali untuk yang belum tahu. Kalau 2 dikali 4, artinya 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2, ditambah sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 8. Kemudian kalau 2 dipangkatkan 4, berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dikalikan 2 sebanyak 4 kali, karena pangkatnya ada 4. Jadi hasilnya adalah 16. Nah, kita masuk ke sifat-sifat eksponen nih. Sifat yang pertama, A dipangkatkan M dikali A pangkat N, itu berarti basisnya sama, pangkatnya berbeda. Ini pangkatnya kita tambah. Jadi hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Contohnya, 2 dipangkatkan 3 dikali 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 ditambah 4, yaitu 2 pangkat 7. Oke? Nah, berapa itu 2 pangkat 7? 128. Lanjut. A dipangkat M dibagi A pangkat N. Kalau tadi tandanya kali, yang sekarang tandanya bagi. Kalau tandanya bagi, pangkatnya kita kurang, jadi A pangkat M dikurang N. Contoh, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, jadi hasilnya adalah 3 pangkat 4 dikurang 2, yaitu 3 pangkat 2. Berapa itu 3 pangkat 2? 9, betul ya? Nah, lanjut sifat yang ketiga, kalau ada pangkat A pangkat M, kemudian dipangkatkan lagi sama N, berarti pangkatnya kita kali. A pangkat M dikali N. Contoh, 5 pangkat 2, saya pangkatkan lagi sama 3. Jadi ini pangkatnya kita kali 5 pangkat 2 dikali 3. Berapa 2 kali 3? 5 pangkat 6. Nah, berapa 5 pangkat 6? Cari sendiri ya. Isi sendiri. Lanjut. A dipangkat M dikali B dipangkat M. Berarti A kali B kita kurungkan, kemudian pangkat M. Ini kalau yang tadi, yang dari tadi ini basisnya yang sama, yang kali ini pangkatnya yang sama. Basisnya berbeda, jadi basisnya yang kita kali. Contohnya, 2 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Oke, basisnya beda ya. Nah, berarti 2 dikali 4 pangkatkan 3. Berapa 2 kali 4? 8 pangkat 3. Oke, berapa itu 8 pangkat 3? Hasilnya adalah 512. Bener nggak nih? Oke. Lanjut, sifat yang kelima, A pangkat M dibagi B pangkat M. Ini sama dengan sifat keempat, cuman tandanya beda, yaitu di sini bagi. Nah, kalau seperti ini, sama, kita bagi basisnya, pangkatnya di luar. Jadi contohnya, 8 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Sama basisnya ya. Sama pangkatnya, basisnya berbeda. Jadi 8 per 4 pangkat 2. Oke, 8 dibagi 4 berapa?
2. Hasilnya 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Oke? Lanjut sifat yang keenam. A dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Misalnya 2 pangkat 0 itu hasilnya 1. 5 pangkat 0 juga hasilnya 1. 1000 dipangkatkan 0 hasilnya juga 1. Bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Lanjut sifat yang ketujuh yaitu A dipangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Jadi kalau yang di sini, ini dia sebagai pembilang, tapi pangkatnya negatif. Nah, kalau dia mau pangkatnya positif, berarti harus berubah menjadi penyebut di bagian bawah dia. Contoh, 5 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Oke, lanjut sifat yang terakhir, yaitu sifat dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, ini kan ada akar nih. Bentuk akar ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat, yaitu pangkat yang di dalam kita bagi sama pangkat yang di luar. Jadi ini bacanya akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M dibagi N. Jadi yang pangkat di dalam dibagi sama pangkat yang di luar. Contoh, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4 dibagi 3. Oke? Nah, atau ada contoh yang lain. Nah, akar pangkat 3 dari 2 berapa nih kira-kira? Ini kan 2, berarti 2-nya pangkat 1 kalau pangkatnya tidak dituliskan. Jadi 2 pangkat 1 per 3. Atau seperti ini saja, berapa bentuk pangkatnya? Nah, ini kan 1 di dalam. 2 pangkat 1 per, nah ini akar kalau tidak ditulis kira-kira berapa nilainya? Akar itu kalau tidak ditulis nilainya adalah 2. Ada yang mau tahu 2 kenapa? Karena kalau akar dari 16 itu kan sama dengan 4 dikali 4. Akar 16 itu 4 ya. Jadi 4 dikali 4 dikalinya sebanyak 2 kali kan? Akar 25 itu sama dengan 5. Kenapa 5? Karena 5 dikali 5 adalah 25. Jadi di sini sebenarnya angkanya adalah 2 kalau tidak ditulis. Karena dia dikalikan sebanyak 2 kali. Nah, ini ada 2 contoh tentang eksponen. Yang pertama adalah P pangkat 2, Q pangkat 3, R pangkat 4 dibagi P pangkat 3, Q pangkat 2, R pangkat 2. Nah, kalau seperti ini kan sudah sama nih para basisnya. Yang sama kita bagi ya. P pangkat 2 dibagi P pangkat 3. Oke, berarti pangkatnya kita kurang. Jadi P pangkat 2 kurang 3, Q-nya. Q pangkat 3 dikurang 2, R-nya 4 dikurang 2, R pangkat 4 dikurang 2. Hasilnya berapa tuh? P pangkat negatif 1, Q-nya pangkat 1, R-nya pangkat 2. Nah, ini ada yang negatif nih. Kita pindahin ke bawah supaya hasilnya positif semua ya. Q itu kalau pangkat 1 kita tidak perlu tulis pangkatnya. QR pangkat 2 per P. Pangkat satunya tidak perlu ditulis ya, jadi hasilnya adalah QR pangkat 2 per P. Oke? Lanjut soal yang nomor 2. Ini ada pangkat yang dimiliki oleh semuanya. Ini udah dipangkatin lagi, berarti pangkatnya kita kali. Jadi si pangkat 2 ini milik semuanya, kita kalikan semuanya. A
pangkat 2 kali 2, 4. B pangkat 3 kali 2, 6. Per A pangkat 3 kali 2, 6. B-nya ini pangkat 1, kalau pangkatnya tidak ditulis, 1 kali 2 hasilnya 2. C pangkat 2 kali 2 hasilnya 4. Oke? Nah, kalau sudah seperti ini bisa diselesaikan dengan cara nomor 1. Yang sama kita bagi. Nah, ini yang sama nih. A pangkat 4, A pangkat 6. Berarti A pangkat 4 dikurang 6. B-nya tetap ada ya, B-nya ada ya. B pangkat 6 dikurang 2. Kemudian C-nya nggak punya kawan di atas, jadi tetap kita tulis di bawah C pangkat 4. Lanjut, kita selesaikan. A pangkat negatif 2, B pangkat 4 per C pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini, terakhir kita pindahkan biar sama-sama positif semua pangkatnya. B pangkat 4 per A-nya jadi pangkat 2, negatifnya udah hilang, C-nya pangkat 4. Oke? Mudah ya? Terima kasih.